Oke, Pep. Menurutmu ki sebagai mahasiswa semester akhir untuk lulus ki apa sing kudu disiapke, Pep? Sing disiapke ya. Heeh. Mental konsistensi. Mental konsisten dalam arti iki wis di ujung tanduk perkuliahan. Ujung tanduk perkuliahan tinggal sithik lebarke, tinggal sithik ngejaya skripsi, tapi kan konsisten kayak wah bose garap skripsi ini aku sana kerjaan aku main kerja lah aku ora lagi kerja konsisten ping garap skripsi kayak misal pagi sampai sore kerja lah after kerja iso istirahat sejam bagi-bagi sejam setengah lah. Nah after istirahat iso ngeluangke waktu nggarap skripsi sak jam wis iso ono impact ning progres skripsimu. Maksudnya yang tak maksud ki akan akeh sih saiki ya ki yo mau nyambung ke tingkat pengangguran sing saiki bisa dikatakan tinggi. Oh ya. Kan akeh banget mahasiswa sing lulus langsung do bingung. Jujur aku ngerasake, aku dhewe ngerasake dan beberapa koncoku juga ngerasake. Akhirnya sampai akhirnya yo bingung. Wah, jadi kok yo pada rasa penyesalan. Aku sama kuliah ki ngopo sih. Lah iki ben mungkin kanggo sing mungkin yang nonton ki orang ngrasake apa sing aku rasake dan teman-teman rasake apa ki tips lagi iki sebenarnya bukan ditujukan mahasiswa akhir nih aku ya. Iya. Ditujukan ke mahasiswa ke semester 4, 3 atau 5 lah. Di situlah kamu carilah pengalaman di luar artinya kamu cari magang di luar, kamu nyari freelance di luar, kerja. Kenapa aku mikirnya gini, mikirnya gitu kan? Tak lihat nih, aku bukan menyalahkan orang yang aktif di organisasi, magang di internal kampus, aku bukan menyalahkan. Cuman kamu kalau magang di internal kampus, kamu apa yang kamu dapatkan? Itu kan balik lagi ya. Kamu iso ra kowe dapat skill sing ngono. Relasimu tetap stuck ning ngono-ngono kuwi. Bayangke misal iso katakanlah satu semester di semester 5 kamu magang di internal kampus satu semester toh mungkin jangan satu semester lah 3 bulan terus after itu kamu bisa nyari pengalaman magang di luar banyak kok magang online magang yang WFA itu banyak. Nah itu pertama itu bisa membangun pertama relasi skill apalagi kamu nunjukin kalau kamu bisa lah kamu pasti dipandang iya ini bisa bagus terus kamu punya portofolio dari berbagai tempat, nggak satu tempat toh. Sebenarnya satu tempat itu bagus, itu menunjukkan itu loyal. Tapi kalau magang, kontennya belajar, masih mencari pengalaman, itu kalau dari aku better nyari di luar. Karena nanti kamu pas kerja, kan sekarang dari era digital nih ada namanya LinkedIn. Nah, LinkedIn itu di bio ada namanya kayak pengalaman kerja. Nah dari situ kalau kamu taruh pengalaman kerjamu di mana, job desk kamu seperti apa, kamu tulis. Nah itu malah kamu kemungkinan bukan yang nyari kerja tapi kerja yang nyari kamu. Kayak ngono persaingan. LinkedIn ki sama halnya dengan portofolio. Bener, dia itu sebenarnya Facebook, hampir mirip dengan Facebook. Facebook cuman sosial media kehidupan. Kalau di LinkedIn, aku bisa bilang itu flexingnya orang bekerja. Dia achieve-nya selama bekerja yang dia dapat bisa diposting di LinkedIn. Dia bertemu dengan direktur bisa diposting di LinkedIn. Hasil dari magang bisa diposting di LinkedIn. Nge-share hasil yang kamu kerjain bisa di LinkedIn. Berarti bisa dikatakan sekarang portofolio lebih penting daripada ijazah, daripada IPK. Benar. Dan bukan itu toh, sebenarnya ada lagi nama kampus sebenarnya. Iya. Tapi menurutku soal sekarang tuh kayaknya udah nggak penting kamu berasal dari kampus terbaik, kampus paling top 3, top 10 se-dunia, se-Indonesia. Karena menurutku yang aku alamin toh Pep. Pas aku daftar kerja di sebuah CS perusahaan lah. Itu CS loh Pep. Itu aja yang daftar aja dari perguruan tinggi negeri Pep. Banyak Pep. Dan itu dia juga punya pengalaman kerja itu juga banyak Pep. Lah kok bisa gitu Pep? Mungkin
kalau mungkin gini ya nek dari aku ya, mungkin itu balik lagi ke mereka masing-masing, dia bisa lebih ekspor lagi nggak. Karena kenapa aku bilang nama kampus juga penting, aku ngerasain di lingkungan tempat aku kerja dulu itu mandang kampus banget. Karena lagi proses seleksi magang lah, cari yang dari univ ini aja ya, terima yang ini aja ya, kayak gitu. Yang kampus kecil emang lebih lebih dipandang sebelah mata. Tapi nek kalau dia punya skill, punya porto yang bagus kan yo ya nggak masalah. Nah itu makanya itu apa ya, kuncinya sebenarnya emang di skill. Contoh lah aku dari WSM tapi pernah di lingkungan orang yang lulusan UB, ITB, UI, dan aku ditanya kamu dari mana, WSMS mana. Nah aku ngerasa di situ, wah aku ternyata beruntung banget bisa bisa ngerasain pengalaman kerja di tempat yang diisi yang diisi orang hebat. Nah itu balik lagi, itu sebenarnya faktor dari keberuntungan sih, itu bisa didapatin oleh 1 banding berapa ribu orang di dunia. Nah ini makanya aktif sih, kalau balik lagi aktif pengalaman, nyari pengalaman di luar biar pas lulus ki udah siap gitu ya, nggak bingung aku mau kemana nih. Terus ada lagi nih, siapin kamu melek di apa ya biasanya, apa ya, kayak mata kamu melek ngelihat media sosial fresh grade tuh harus ngapain kalau nyari kerja. Aku banyak diceritain kemarin, diceritain HRD gitu kan ya, itu katanya banyak lulusan cuman ngirim CV doang tanpa body email, terus ngechat info, ngechat kontak yang udah diposting tuh kayak masih lokernya masih enggak, kayak gitu. Nah kalau dari aku langsung aja kamu send aja CV kamu, tapi jangan lupa body email, porto juga bisa, terus ditungguin aja kayak gitu. Karena banyak yang langsung nge-send email cuman CV neto, porto neto, kadang nanya, terus kadang yang diminta dari lulusan ini tapi yang daftar dari lulusan yang sangat tidak sejurusan. Ini sebenarnya nggak apa-apa, tapi balik lagi isi dari portomu harus sesuai ya. Berarti ini Pep, yang paling penting sih Pep, muara dari kita kuliah kan biar bisa kita dapat kerja yang layak ya. Dan itu kan juga yang dijual oleh pendidikan perguruan tinggi kan, yang dijual kan itu rata-rata kan kamu kalau kuliah di sini kamu bakal bisa dapat kerja di sini. Tapi kan pada kenyataan kan tetap balik ke diri kita sendiri ya Pep. Nah itu tips biar kita apa? Aku jangan tips sih. Aku pengen bukan mengkoreksi ya, kayak meng-highlight kalimatmu yang kuliah untuk mendapatkan kerja. Nah mungkin waktu dulu tujuannya gitu, tapi sekarang aku mengutip dari podcastnya Zuker Tirta. Aku pernah ngomong kuliah itu jangan dibuat untuk tujuan untuk mencari kerja untuk di era sekarang ya. Karena kuliah ya belajar, terus kalau di era sekarang ya apa ya bahasanya, kayak intinya tuh kuliah hanya untuk belajar, ya kerja kamu carilah pengalaman selama kuliah gitu. Paham nggak? Oh gini, kuliah tuh untuk pola pikir benar, pola pikir kita. Gitu tuh. Jadi kan orang kuliah kan kita kan dilatih untuk memikirkan dua sudut pandang yang berbeda, gitu kan. Dua sudut pandang yang berbeda. Misal kita mau menghadapi isu tertentu, kita nggak langsung ngejudge satu sudut pandang itu. Kan kita melihat dari dua sudut pandang yang berbeda, kayak gitu. Kita kuliah itu jadikanlah belajar untuk melatih pola pikir gitu, menganalisa suatu kejadian. Open minded gitu ya. Nah terus kalau kerja tipsnya ya balik lagi ya, kamu cari pengalaman selama berkuliah, bekerja, kayak intern, terus banyak kayak volunteer kayak gitu. Berarti kamu itu ya Pep, kamu lebih setuju dengan statement bahwa organisasi itu tidak terlalu penting berarti ya? Ya
lebih penting kerja. Iya berarti kan karena kita muaranya dari lulus kuliah kan tadi kita pengen dapat kerja kan. Berarti kalau gini, intinya organisasi itu kita cara berkomunikasi dengan tim, kita kerja sama tim. Kita belajar organisasi dalam satu kelompok. Nah itu yang poin yang bisa diambil dari organisasi. Yang bisa diterapkan di dunia kerja. Nah benar, dengan catatan organisasinya itu memberikan impact buat anggota organisasi gitu. Nah ntar balik lagi ke kerja, kamu punya skill hard skill lah. Nah hard skillnya itu didukung dengan soft skill. Misal kamu jago dalam dunia bikin bangunan dari duluan teknik, tapi kamu cara berkomunikasi soft skill kamu masih jelek. Kamu takut ngomong sama orang, kamu takut presentasi, kamu takut mengeluarkan ide, kamu takut berpendapat, itu sama aja bohong kayak gitu. Gak mungkin kamu kerja di suatu perusahaan, kamu diposisikan di sebuah supervisi katakanlah gitu. Nah gitu, tapi kamu cuma meneng toh, kamu nggak bisa diajak kerja sama, soft skill kamu nggak kamu tunjukin, ya percuma. Dibalik lagi sebaliknya, misal soft skill kamu bagus, ngomong kamu bagus, terus berani menggunakan ide, tapi kamu nggak ada action buat tunjukin skill kamu, ya percuma juga. Itu semua tidak didapat di bangku perkuliahan, tapi ya, di pengalaman organisasi dan magang kerja. Mungkin aku bisa bilang gini, sebenarnya kuliah itu cuma formalitas. Nggak tahu kenapa aku mikirnya gitu sekarang ya. Kamu kuliah cuma mendapatkan ijazah dan gelar, tapi skill kamu, soft skill dan skill itu ternyata bisa dicari sendiri, nggak di kuliah toh. Kamu bisa otodidak, kamu bisa relasi di tempat-tempat lain kayak gitu. Ya mungkin itu sih katamu yang relasi itu mungkin kuliah itu tujuannya biar dapat relasi sih. Kita semua kan nggak bisa, aku nggak mungkin kenal kamu kalau kita nggak kuliah kan. Ya benar. Tetap kuliah itu penting kan. Ya kan balik lagi toh, selama berkuliah ya kamu manfaatin cari relasi dan pengalaman di luar gitu. Kayak nggak kuliah toh, relasi jangan cari relasi satu toh, banyaklah relasi. Iya sih. Karena kamu kalau satu orang pun nggak bisa diandelin, nggak bisa menyelamatin karir kamu, pekerjaan kamu. Mesti setiap orang itu menyelamatin dirinya sendiri dan keluarganya. Iya sih Gitu bener. Hanya cuman beberapa persen orang yang kerja di sini aja, nggak apa-apa, masuk aja. Gimana kamu mau nggak kerja di sini? Ini ada locker loh. Kayak gitu. Makanya jangan andelin, kamu udah punya relasi di sini nih, udah cukup kamu kuliah di sini. Ya udah, kamu berarti menutup diri kamu untuk berkenal dengan orang luar yang mungkin ditakdirkan orang luar itu memberikan kamu sebuah pekerjaan gitu. Berarti poinnya selama kuliah carilah relasi sebanyak-banyaknya. Ya itu penting banget sih. Iya. Relasi sebanyak banget dalam arti relasinya tersebut punya skill ya, enggak relasi nongkrong main gitu kayak enggak ya. Kamu bisa main orang yang bekerja mungkin di agensi gini, terus di agensi AB, mungkin di perusahaan satu AB juga. Nah kan karena punya 4 relasi kan pasti kan udah kenal kamu tuh dari 4 orang itu kan. Mungkin kalau satu perusahaan mereka mencari lowongan nih, terus aku sebenarnya ada sih, gimana mau nggak tak kenal sama temanku, kayak dia bisa sih kayak gitu. Berarti kalian jangan kuliah kalau kalian nggak pinter cari relasi, nggak aktif magang maupun organisasi, mending nggak usah kuliah ya. Jangan takut ya wes, jangan takut itu sih. Jangan takut dalam hal apa maksudnya? Jangan takut keluar jangan takut keluar dari zona nyaman. Iya. Berarti kalau kalian kuliah cuma berangkat ngerjain tugas terus pulang, mending nggak usah ya berarti ya. Bener, nggak usah, jangan, manfaatin aja. Kecuali keluarga kamu punya usaha bisa kamu terusin. Kamu kuliah hanya cuma buat kuliah cuma buat itu ya, ngisi waktu toh ya. Berarti itu bukan di kuliah kupu-kupu tuh bukan untuk
generasi perintis ya berarti ya. Bangke. Oke guys, gitu aja guys. Sudah bincang-bincang banyak nih dengan salah satu mahasiswa ya yang cukup sukses lah. Sukses itu kan ukurannya kan nggak Nggak soal harus- materi, Enggak. Sukses itu Sukses. dalam arti sudah apa ya? Be- Sudah sukses, sudah menjalani sesuai dengan plannya. ya, itu gitu. sukses step by step. Kuliah targetnya Kuliah, ini selesai. selesai. Terus habis kuliah apa Ya, kerja udah bisa tercapai. sampai. Tinggal ini selama bekerja apa yang ditargetkan Oh, itu gitu. sih. Misal udah didapat berarti sukses. Berarti tuh setiap fase tuh harus ada targetnya sendiri. Betul. Semakin naik tingkat targetnya naik targetnya naik gitu guys. Jadi manusia harus berkembang ya Pep ya. Betul. Jangan stuck baik Jangan itu stuck di relasi, stuck di skill. Karena dunia tuh sekarang berjalan sangat cepat ya Pep ya. Dunia berjalan sangat cepat, persaingan semakin banyak dan lowongan semakin tinggi. Itu sih. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan obrolan ini daging semua ini daging yes.